Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Semoga teman-teman di sana selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Video ini merupakan video kelanjutan video part yang pertama kemarin mengenai materi inti atom dan radioaktivitas. Pada video sebelumnya kita sudah membahas inti atom ya, apa itu nuklida, apa itu nukleon, apa itu defek massa, dan apa itu energi ikat inti. Nah, pada video ini kita akan melanjutkan itu. Kita bahas yang pertama adalah materi radioaktivitas. Kemarin kita sudah ingat bahwa ada isotop yang tidak stabil ya. Nah, isotop ini itu cenderung akan stabil ketika melepaskan nukleon ya. Nah, peristiwa pelepasan nukleon ini disebut dengan peluruhan. Isotop yang tidak stabil ini berubah menjadi isotop yang stabil. Itu ada yang cepat, ada yang juga lambat. Dalam peluruhan ini ada partikel yang diradiasikan atau partikel yang dilepaskan. Apa saja partikel itu? Inilah nama dan lambang dari partikel-partikel radiasi itu. Ada neutron, proton, deuteron, tritron, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, dan positron. Kita masuk ke materi manfaat dan bahaya dari radioisotop. Apa itu radioisotop? Adalah isotop yang memancarkan partikel radiasi. Inilah tabel ya, ada nama radioisotopnya sekaligus manfaatnya dulu. Kita sekarang membahas manfaatnya. Misalkan di sini ada iodium 131, itu berfungsi untuk mendeteksi ketidaknormalan pada tiroid, kemudian mengetahui kecepatan aliran sungai. Nah, iodium dan seterusnya ada. Di sini ada 5, kemudian selanjutnya ada ini, ada 6 sampai 11. Jika teman-teman ingin mencatat, misalkan bisa di pause saja videonya kemudian dicatat. Ada 18 kalau tidak salah ya, ada sampai 18 nomor radioisotop beserta manfaatnya. Oke, ini manfaatnya. Setelah kita bahas manfaat, kita bahas bahayanya. Jadi radiasi nuklir dalam jumlah yang tinggi atau dosis yang tinggi itu dapat menimbulkan dampak negatif ya terhadap kesehatan manusia, antara lain nih ada minimal ada 7 ini yang bahaya dari atau dampak negatif dari radiasi nuklir. Menyebabkan rambut rontok dengan cepat, membunuh sel saraf, merusak sebagian atau seluruh kelenjar tiroid, produksi sel darah putih akan berkurang, menyumbangkan pembuluh darah ya, kemudian menimbulkan mual, muntah, darah, dan diare, serta dapat menyebabkan seseorang menjadi mandul. Inilah bahaya dari radiasi nuklir. Kemudian kita bahas sekarang aktivitas radiasi. Apa sih aktivitas radiasi itu? Adalah ukuran yang menyatakan seberapa banyak partikel meluruh. Kan tadi dalam menuju yang kondisi stabil ya, isotop itu kan meluruh ataupun melepaskan nukleon ya. Itu kan ada jumlahnya, ada ukurannya. Nah, aktivitas radiasi inilah ukuran yang menyatakan seberapa banyak partikel itu meluruh. Apa saja faktor yang mempengaruhi aktivitas radiasi ini? Ada 2, yaitu jumlah nuklida, jumlah partikelnya, dan konstanta peluruhan. A itu aktivitas, ya. Satuannya adalah kejadian per detik atau peluruhan per detik, atau sering juga disebut dengan Becquerel. Kemudian lambda ini konstanta peluruhan ini beda dengan panjang gelombang ya. Ini lambda konstanta baru peluruhan, dan n ini adalah jumlah partikelnya. Nah, n ini dapat kita cari dengan kesamaan ini nih. N jumlah partikel sama dengan mol dikalikan Na. Na apa? Na adalah bilangan Avogadro, nilainya ini 6,2 kali 10 pangkat 23. Oke. Aktivitas radioisotop tidak bersifat tetap, tetapi akan makin melemah selama proses mencapai kestabilan. Jadi kita bisa dilihat di sini awalnya itu ini ya, kemudian lama-kelamaan akan melemah, tidak tetap, tidak naik, tapi lama-kelamaan akan melemah proses ini aktivitas radioisotopnya. A itu aktivitas radiasinya, A0 berarti aktivitas awalnya, kondisi awal.
Ini lambda konstanta peluruhan serta T adalah waktu. Jadi di sini dilihat pada grafiknya lama-kelamaan akan melemah atau menurun grafiknya ini. Contoh biar agar semakin paham ya. Ini ada radium 226 yang memiliki konstanta peluruhan 5,1 kali 10 pangkat 10 setiap sekon. Tentukan aktivitas peluruhan nuklida tersebut jika masanya 1 kg. Oke. Jadi kita akan pakai persamaan ini untuk mencari A, berarti kan lambda kali N. Lambdanya sudah ada di soal, ini ya, 5,1 kali 10 pangkat 10. N-nya belum ada. Nyari dulu dari mana? Dari sini nih. N sama dengan mol kali Na. Kan gitu. Molnya kita belum tahu, Na-nya sudah tahu. Ya. Molnya cari dulu dari mana? Dari sini nih. Mol itu adalah massa dalam satuan gram ya, dibagi massa atom relatif. Jadi 1000 bagi 226 ketemu 4,4. Inilah molnya. Kita masukkan ke sini. Oke. 4,4 dikalikan bilangan Avogadro berapa? 6 kali 0,2 kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi N-nya ketemu 2,65 kali 10 pangkat 24 partikel ya. Ini jumlah partikelnya. Masukkan ke sini. Berarti 5,1 kali 10 pangkat 10 dikalikan 2,65 kali 10 pangkat 24. Jadi A ketemunya adalah 1,35 kali 10 pangkat 35 becquerel ya. Inilah contoh soal berkaitan dengan aktivitas radiasi. Oke, selanjutnya kita bahas waktu paruh. Apa sih waktu paruh itu? Jadi waktu yang diperlukan untuk mencapai nilai setengahnya. Kita lihat grafik ini ya. Jadi ini grafik jumlah partikel terhadap waktu peluruhan. N0 itu jumlah partikel kondisi awal ya. Awalnya ini dilihat awalnya N0 di sini, kemudian setelah meluruh ataupun menghilangkan setengah dari jumlah partikelnya, tinggal setengah N0 ya. Ini butuh waktu T lah. T inilah yang namanya waktu paruh, waktu untuk mencapai nilai setengahnya. Misalkan kalau pakai satuan kilogram, awalnya di sini misalkan awalnya 4 kg ya. Kemudian di sini jadi berarti tinggal 2 kg. Oh, berarti waktunya berapa di sini? Nah, misalkan waktunya adalah 2 tahun misalkan. Berarti waktu paruhnya 2 tahun. Untuk menjadi setengahnya lagi. Misalkan 2 kg di sini menjadi seperempat, berarti menjadi 1 ya. 2 kg jadi 1 kg. Ini kalau kita pakai satuan kilogram. Tapi ilmunya seperti ini. N0 itu jumlah partikel awal, setengahnya itu berarti setelah mencapai waktu paruh ya, T. Nah, T ini dapat dihitung dengan persamaan ini 0,693 dibagi konstanta peluruhan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan persamaan ini untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan waktu paruh. Di sini N itu jumlah partikel, M itu massa nuklida. Jadi kita bisa menggunakan pakai aktivitas, pakai jumlah partikel, pakai massa, tergantung nanti yang diketahui di soal. Itu kan sama dengan setengah pangkat T per T besar, T waktu paruh ini ya. T ini adalah waktu yang ditanyakan biasanya. T ini waktu paruh. Tuh, untuk lebih paham kita lihat contoh soal berikut. Seorang arkeolog menemukan suatu fosil. Pada fosil yang ditemukan terdata masih ada tersisa 25% karbon aktif C14. Jika waktu paruh isotop C14 ini adalah 5.600 tahun, berapa umur fosil tersebut? Oke, kita pakai ini ya persamaan, karena yang diketahui adalah persen. Kita pakai jumlah saja. N per N awal ya, kemudian setengah pangkat T. Ini kita nyari T-nya nih, T per T besar waktu paruh. Oke, N-nya kan tinggal tersisa berapa? 25% ya. N awal berarti 100%, atau 25% per 100% sama dengan setengah pangkat T per T besar. 25 per 100 sama aja kita sederhanakan menjadi seperempat ya. Seperempat itu dapat kita jadikan lagi setengah pangkat 2 ya. Pangkat 2. Setelah dari sini kita bisa lihat pangkatnya ini. Berarti 2 akan sama dengan T per T besar atau waktu paruh ini ya. Berarti 2 sama dengan T per waktu paruh. Berarti T yang ditanyakan sama dengan 2 kali waktu paruhnya. Jadi 2 dikali 5.600 sama dengan 11.200 tahun. Inilah contoh soal yang berkaitan dengan waktu paruh. Ya, kita masuk ke submateri reaksi inti. Jadi apa sih reaksi inti itu? Adalah cara untuk melihat proses perubahan yang terjadi pada inti. Yang pertama kita bahas reaksi peluruhan.
reaksi peluruhan ini itu menggambarkan berubahnya nuklida menjadi nuklida baru dengan memancarkan partikel radiasi. Ini partikelnya sudah dijelaskan di awal tadi, ada nama dan lambangnya ya. Nah, yang pertama kita bahas peluruhan alfa. Contohnya ini. Jadi nuklida Ra 22688 menjadi nuklida Rn 22286. Itu memancarkan, dalam proses ini itu memancarkan partikel ini alfa ya, 42. Kemudian yang kedua adalah peluruhan beta. Sedangkan nuklida C146 ini menjadi nuklida N147 yang memancarkan sinar beta, namanya peluruhan beta. Kemudian peluruhan gamma ini C126 juga menjadi tetap C126 karena memancarkan sinar gamma ya, muatannya 0 dan masanya juga 0 ini. Inilah contoh peluruhan pada alfa, peluruhan beta, dan peluruhan gamma. Contohnya soal biar paham, tentukan jenis partikel X dari hasil reaksi di bawah. Ini contoh reaksinya nih. Nuklida CS 13755 menjadi nuklida N 13756. X ini partikel apa ini? Nah, kita tahu ini dari mana? Dilihat aja jumlah nukleonnya di atas. Ini 137, ini 137, berarti ini pasti 0 ya, 0. Kalau yang ini 55, ini 56, berarti ini pasti minus 1 ya, agar di ruas ini sebelah kiri akan sama dengan yang sebelah kanan. Jadi kalau atasnya 137 berarti atasnya ini juga 137. Ini 55, ini juga harus jumlahnya 55 juga, di 56 berarti minus 1. Berarti X itu 0 minus 1. Ini apa? Ini partikel atau sinar beta. Oke, ini contoh soalnya berkaitan dengan peluruhan ya. Oke, kita masuk ke reaksi fisi. Apa sih reaksi fisi itu? Adalah peristiwa pembelahan nuklida besar menjadi dua nuklida yang lebih kecil. Contohnya nih, nuklida O ini ya, 23592 menjadi dua nuklida yang lebih kecil. Kalau kita lihat jumlah nukleonnya sebelah kiri itu berarti kan sama nih, jumlahnya berapa nih? 235 tambah 1 236. Ini kalau dijumlahkan juga pasti yang bagian atas 236 juga. Yang bawah ini kan 0 sama 92. Yang kanan juga berarti 51 tambah 41 berarti 92 juga ya. Jumlahnya sama. Lanjut kita ke reaksi fusi. Apa sih reaksi fusi itu? Adalah peristiwa penggabungan dua nuklida yang ringan menjadi nuklida yang lebih besar. Kalau yang ini adalah pembelahan, kalau yang fusi itu penggabungan ya. Contohnya hidrogen 2 ini bergabung menjadi helium. Terakhir kita bahas energi dari reaksi inti. Jadi reaksi nuklir berupa peluruhan, fisi maupun fusi itu selalu menyertakan energi. Dengan cara apa kita bisa menentukan energi ini? Dengan cara ini ya, delta defek massa sama dengan dikalikan 931,5 satuannya mega elektron volt. Ya, delta M nya ini kita bisa cari menjadi dari mana? Dari jumlah massa sebelum bereaksi dikurangi jumlah massa sesudah reaksi. Contohnya nih, ada reaksi fusi ya ini ya. Jadi jika massa hidrogen 2,003 SMA, massa helium itu 4,001 SMA, maka besar energi reaksi tersebut adalah berapa? Ya sudah, kita cari dulu delta M-nya. Sebelum kurangi sesudah. Sebelum berarti kan ada 2 hidrogen, berarti dikalikan ini ya. 2 kali 2,003 dikurangi massa sesudah, berarti 4,001 sama dengan 0,005. Berarti energinya adalah dikalikan 931,5. Ketemunya 4,66 mega elektron volt. Di sini defek masanya delta M-nya itu hasilnya positif. Artinya adalah menghasilkan energi. Kalau hasilnya negatif berarti nanti membutuhkan energi, itu reaksinya gitu. Jadi teman-teman, pembahasan berkaitan dengan materi inti atom dan radioaktivitas semoga bisa semakin membantu teman-teman memahami konsep dari materi ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.